serta Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, selamat datang di Indonesian Clinical Diagnostic Webinar on COVID-19. Nama saya Moses Afandi dari Divisi Marketing Mindray Medical Indonesia. Webinar ini dapat diikuti dalam bahasa Indonesia dengan mengikuti beberapa langkah berikut. Pertama, pilih interpretation di option Zoom bagian bawah. Yang kedua, lalu pilih English untuk mendengarkan webinar dalam bahasa Indonesia. Dan bila suara speaker dalam bahasa China masih terdengar, dapat dipilih mute original audio. Apabila ada kesulitan, mohon dapat dijelaskan di chat untuk kemudian dibantu oleh tim kami. Sungguh suatu kehormatan bagi kami dapat mengundang para ahli untuk berpartisipasi dalam Indonesian Clinical Diagnostic Webinar on COVID-19 yang dimoderatori oleh Profesor Wang Chenbin selaku Ketua Chinese Society of Laboratory Medicine dan dikelola bersama oleh Mindray dengan tema berbagi pengalaman dalam memerangi virus COVID-19. Profesor Wang Chenbin adalah Direktur Pusat Laboratorium Medis dari First Medical Center, Chinese People's Liberation Army General Hospital, anggota Beijing Medical Laboratory Society, dan anggota Komite Khusus Imunologi dari Military Inspection Society. Beliau juga merupakan wakil pemimpin redaksi Jurnal Kedokteran Laboratorium Medis Tiongkok dan wakil pemimpin redaksi Jurnal Dokter untuk Asosiasi Kedokteran Tiongkok. Tanpa membuang waktu, mari kita sambut Profesor Wang Chenbin. Rekan-rekan sekalian, selamat siang. Hari ini saya sangat bahagia bisa mewakili asosiasi kami untuk dengan Mindray untuk mengadakan webinar ini. Seperti diketahui, saat ini seluruh dunia semakin banyak pasien COVID. Kondisi semakin parah. Oleh sebab itu, hari ini dari kedua pihak, dari China dan Indonesia, kami akan mencoba untuk berbagi strategi dan pengalaman dalam menghadapi COVID-19. Dan pekerjaan yang telah kami lakukan sejauh ini di China, pada awalnya kami membantu Italia, Spanyol, Rusia, India. Kami telah melakukan webinar sejenis ini terhadap 4 negara tersebut. Hasilnya lumayan efektif. Jadi saya harap webinar dengan pihak Indonesia hari ini juga dapat berjalan baik dan memiliki manfaat bagi teman-teman di Indonesia. Pembicara pertama berasal dari Rumah Sakit Chung-San, Sun Yat-sen, bernama Profesor Liu Min. Beliau adalah Kepala Departemen Laboratorium Medis Rumah Sakit Afiliasi Universitas Sun Yat-sen. Beliau akan membahas tentang protokol diagnosis perawatan pneumonia COVID-19 di China. Sejauh ini di China telah menerbitkan 7 versi protokol diagnosis dan perawatan COVID-19. Versi ke-7 adalah yang terbaru. Dan hari ini Profesor Liu Min akan berbagi versi terbaru ini, yaitu versi ke-7, dan pengalaman-pengalaman dalam menerapkan protokol terbaru ini. Berikutnya, pembicara berikutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Profesor Liu Min. Para rekan-rekan, sahabat-sahabat di Indonesia, selamat siang.
Hari ini saya akan membahas tentang penjelasan protokol ke-7, terutama dalam hal pembahasan tes nukleat. Seperti yang tadi dikatakan oleh Profesor Wang, dalam 2 bulan terakhir ini, dalam upaya untuk mengendalikan COVID-19, kami terus memperbaiki protokol. Di China sudah mulai bisa dikendalikan, tetapi di luar negeri semakin naik. Protokol ini bukan hanya penting bagi China, tapi juga bagi negara lain. Karena belakangan ini China juga mendapatkan kasus impor yang semakin banyak. 7 versi ini telah menunjukkan bahwa negara kami sangat memandang penting langkah-langkah menghadapi COVID-19. Di bagian depan ini etiologi, saya rasa Anda semua juga sudah familiar. Ini adalah merupakan dasar dalam kita melakukan diagnosis, yaitu etiologi tadi. Yang berikutnya adalah dari sisi epidemiologi, kita perlu mengetahui apa saja sumber penularannya. Dan sekarang kami telah memiliki banyak pengalaman untuk menetapkan siapa sumber penularan dan rute penyebarannya. Dan di versi ke-7 ini, kita telah mengetahui bahwa rute penyebaran adalah melalui droplet dan melalui aerosol. Dan sejalan dengan waktu, melalui beberapa praktik yang telah dilakukan, di versi ke-7 ditambah bagian baru, yaitu yang berhubungan dengan patologi. Patologi di berbagai organ tubuh, seperti di paru-paru, jantung, liver, ginjal, dan apa saja yang akan terjadi pada berbagai organ tubuh tersebut jika terinfeksi oleh COVID-19. Ini merupakan dasar yang penting dalam melakukan penelitian berikutnya. Berikutnya tentang manifestasi klinis, bahwa penyakit yang tingkat parah dan kritis pada masa awalnya bisa tidak demam atau demam rendah. Tapi sebagian besar pasien sampai sekarang bisa akhirnya berada dalam kondisi moderat atau sedang. Yang berat atau kritis biasanya terjadi pada orang usia lanjut. Dan pada versi 7 telah membagi lebih lanjut menjadi pemeriksaan umum, etiologi, dan serologi. Dan untuk pemeriksaan umum, untuk kasus yang berat dan leukositnya bertambah, dan juga limfositnya bertambah. Spesimen yang dibutuhkan adalah spesimen yang diambil dari saluran pernafasan bagian bawah, sehingga hasilnya akan lebih akurat. Untuk di bagian serologi, pemeriksaan serologi, menunjukkan hasil positif mulai dari 3 sampai 5 hari. Dan pada fase pemulihan, titer antibodi IgG meningkat 4 kali lipat dibanding fase akut. Ini belum disebut di versi ke-6. Jadi, tes serologi dan tes asam nukleat harus digabungkan agar hasilnya lebih tepat. Dan berikutnya, untuk kriteria diagnosis, telah dijelaskan. Misalnya, dalam 2 minggu terakhir memiliki gejala demam, sesak nafas, atau bertemu dengan orang yang positif. Ini juga merupakan bagian yang baru ditambahkan. ,4倍以上的升高。那么对于这个临床分型方面呢，增加了一个儿童的一个重心，在原来基础上增加儿童的重心。另外呢，增加了一个大的一个点呢，是重型和危重型的一个临床的预警的一个指标，包括sekarang kalau penyakit COVID-nya sudah mencapai tahap berat dan sangat berat, maka termasuk dari orang-orang dewasa, kelihatan indikator berikutnya. Nah, seperti ini juga kelihatan di orang dewasa yang penyakit COVID sudah mencapai tahap berat, akan ada gejala-gejala berikut ini. Kemudian,
kita di sini ada juga diagnosis banding untuk penderita COVID harus dibedakan dengan infeksi influenza biasa. Jadi secara umum identifikasi dari COVID-19 ini setelah diketahui harus diisolasi dan dalam 2 jam harus dilaporkan dan lalu dilakukan beberapa tes. Setelah identifikasi semuanya ini, maka selalu harus diadakan tes selama 24 jam, interval waktunya, tes yang berurutan, baru bisa menghilangkan, baru akan diidentifikasi yang jelas mengenai bagaimana bisa keluar dari rumah sakit, juga harus menunggu hasil-hasil laporan setelah diadakan pengetesan paling sedikit 2 kali, interval 24 jam. Dan bagaimana untuk memindahkan pasien dari kaedah-kaedah atau pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi dalam fasilitas kesehatan terhadap laboratorium. Sangatlah penting pemeriksaan spesimen, yaitu harus memakai standar laboratorium level 2 dan juga memakai pelindung APD yang telah ditentukan. Berikutnya adalah tentang pengambilan dan penyimpanan sampel. Sharing mengenai pemeriksaan spesimen, yaitu tes serologi. Cara-caranya ada 2 cara. Yang pertama tes asam nukleat, yang kedua tes serologi. Pemeriksaan asam nukleat yang paling sering dipakai adalah RT-PCR test. Juga bisa dengan ada juga aplikasi isotermal, digital PCR, dan CRISPR dan PCR dan lain-lain. Ini adalah bagian-bagian dari tes asam nukleat. Asam nukleat ada berbagai yang cara digunakan untuk tes klinis di laboratorium, dan untuk tes serologi yang dites adalah antigen atau antibody. Dan sekarang lebih jarang dilakukan, antigen lebih sedikit dan masih belum matang sekali. Praktiknya belum terlalu sering digunakan. Tes antigen. Ada berbagai jenis sampel. Untuk tes asam nukleat bisa menggunakan sampel-sampel seperti ini untuk dites. Tapi yang paling sering digunakan adalah menggunakan swab. Untuk tes serologi, antibody bisa dilakukan dengan sampel darah. Saat mengambil sampel, ada 2 cara untuk mengambil. Yang satu adalah swab nasofaring, yang satu adalah swab orofaring. Untuk meningkatkan tingkat deteksi positifnya, maka swab nasofaring dan orofaring bisa diambil pada waktu yang bersamaan, diletakkan di wadah yang sama untuk dikirim untuk dites. Dan ada berbagai masalah yang kami temukan saat mengambil sampel. Jika menggunakan swab yang terbuat dari kapas, akan mempengaruhi sel epitel, elusi, dan ekstraksi asam nukleat. Kalau setelah spesimen diambil, tapi swabnya tidak diletakkan di dalam larutan salin, maka akan kering dan mempengaruhi ekstraksi asam nukleat. Jadi tidak bisa mendapatkan sel epitel yang berkualitas. Dan juga harus mencari sputum dari bagian dalam. Berikutnya adalah jika kita juga bisa mengambil sampel berupa aspirat nasofaring atau aspirat saluran pernapasan bawah, atau dahak atau sputum dalam. Tapi jangan setelah berkumur menggunakan disinfektan, karena dengan demikian hasilnya tidak akan akurat. Dan untuk sebisa mungkin, untuk spesimen saluran pernafasan dianjurkan untuk menyimpan sputum sebanyak mungkin. Dan jenis-jenis sampel berikutnya tergantung dari kondisi pasien. Misalnya juga bisa, jika ada infeksi mata, juga bisa mengambil sampel konjungtiva. Tadi sampelnya adalah dari darah, dari serum. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan adalah key point-nya adalah yang pertama harus diambil sampel dalam 7 hari pertama. Dan yang sampel yang kedua diambil setelah dari minggu kedua sampai minggu keempat.
Sampel yang berbeda memiliki tingkat positif yang berbeda. Karena viral load-nya pun berbeda jika diambil dari tempat yang berbeda. Dan kalau tidak diambil dari bagian tubuh, lokasi tubuh yang tepat, jika personel yang melakukan pengambilan sampel ini belum dilatih dengan tepat, maka ini akan mempengaruhi kualitas dari sampel. Dan jika pada saat dalam transportasi dikirim ke lab juga tidak dilakukan dengan tepat, juga akan mempengaruhi hasilnya. Berikutnya adalah selanjutnya mari kita lihat pemeriksaan tes asam nukleat apa saja yang perlu diperhatikan. Di negara kita tes asam nukleat dulu harus berbaris. Pertama, laboratorium yang berhak mengadakan tes asam nukleat harus laboratorium yang sudah memiliki izin praktek institusi medis dan setidaknya memiliki biosafety level 2, memiliki laboratorium PCR yang terpisah dan independen. Yang lain yang saya akan ingatkan bahwa COVID-19 virus ini adalah sangat kontagius, karena itu laboratorium biasa tidak bisa menyimpan spesimen di jangka panjang. Karena itu, setelah diperiksa spesimennya harus dimusnahkan atau diserahkan pada institusi yang berwajib. Mengenai proses tes asam nukleat ini, mulai dari pengambilan sampel, penyimpanan, pengiriman, sampai dengan terakhir sampai dimusnahkan, kira-kira akan menghabiskan waktu 3 sampai 4 jam. Jadi waktunya sangat pendek sekali. Tentu saja dari proses ini harus perhatikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tes spesimen ini. Seperti ini, pasien yang sama dengan riwayat penyakit yang sama dan diadakan dengan pengambilan spesimen dan waktu yang berbeda, maka akan membawa hasil yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, pengambilan spesimen yang berbeda, maka hasil pemeriksaan akan berbeda. Karena itu pada saat pengecekan, banyak sekali hal-hal yang faktor yang mempengaruhinya. Karena itu di sini kami tuliskan target hasil-hasil yang targetnya harus bagaimana, seperti juga target WHO. Dengan target WHO ada perubahan, ada sedikit perbedaan. Seperti di sini kita memakai 2 poin, yaitu ORF 1IB dan N, dan juga I dan SARS bersilang, tidak bisa dipakai tunggal. Kedua gen ORF1AB dan N positif ini harus dipakai bersamaan. Karena itu, pada saat satu dari hasil gen ORF1AB dan N yang positif disarankan untuk mengambil sampel ulang dan diperiksa kembali. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa kalau hasil yang positif, menurut standar internal sudah kelihatan ada ORFI lab yang positif, and then E-nya juga positif. Tapi ini adalah hasil yang negatif karena keduanya tidak keluar. Dan yang berikutnya, O sudah keluar, N tidak keluar, E tidak keluar. Maka harus melakukan tes ulang dengan metode deteksi lain atau sequencing. Yang berikutnya, standar internal sudah keluar. N dan E sudah amplifikasi. Jadi belum bisa dipastikan, maka harus dilakukan retest dengan reagen lain. Jadi harus dilakukan retest atau tidak harus dilakukan berdasarkan situasi. Kita sering mendengar ada false negatif atau false positif. False negatif itu, misalnya kalau gejala klinis dan pencitraan terlihat ada, tapi menurut tes asam nukleatnya hasilnya negatif. Itu adalah false negatif. Itu mungkin disebabkan karena sampel yang diambil itu belum memenuhi kualifikasi, tidak mendapatkan virus dalam jumlah yang cukup, reagennya kurang sensitif, atau asam nukleatnya ekstraksinya tidak tepat. Bagaimana dengan false positif? Kebanyakan diakibatkan karena ada kontaminasi di labnya sendiri.
Jadi kita harus melakukan sistem manajemen yang ketat di dalam lab untuk menghindari kontaminasi lab, agar bisa sebisa mungkin menghindari false positif. Di pertengahan bulan Maret, Komisi China, Laboratorium Medis China melakukan external quality assessment, yaitu melakukan assessment terhadap berbagai laboratorium di China. 844 laboratorium dicek yang memenuhi syarat 701 dan 143 laboratorium tidak memenuhi kualifikasi. Dan sebagian besar menggunakan metode RT-PCR, sehingga RT-PCR ini merupakan metode yang paling sering digunakan di China. RT-PCR secara kesimpulannya, ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil dari RT-PCR, yaitu pertama karakteristik penyakitnya, dan juga mungkin dari pengambilan sampelnya, dari lokasinya, volume pengambilannya, dan juga personel pengambilannya, penyimpanannya, dan transfernya juga mungkin bermasalah, dan tes kit reagennya itu apakah bermasalah juga. Karena kalau itu berarti merupakan masalah produk. Karena berbagai produsen memiliki hasil yang berbeda juga. Itulah yang kami temukan selama ini. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus membangun metode deteksi baru yang lebih efektif, agar bisa secepat mungkin menemukan cara deteksi klinis yang terbaik. Mari kita lihat tes serologis untuk COVID-19. Jadi bentuk dari struktur dari virus ini yaitu spike dan membran dan spike. Yang diperiksa adalah intinya di sini. Seperti diketahui, di dalam tubuh kita akan menghasilkan imun dan akan menghasilkan zat antibodi. Antibodi dibagi menjadi 5 unsur. M dan IgG dan IgM adalah sel antibodi yang paling awal dalam tubuh manusia. Dan IgM adalah kekuatan yang pertama bertindak sebagai kekebalan anti-infeksi tubuh. IgG, antibodi, ini adalah terkandung di tubuh kita dalam kadarnya yang paling tinggi. Karena itu kira-kira adalah tentara yang utama untuk melawan penyakit. Nah, di sini pengujian serologis meliputi colloidal gold. Cara pertama, colloidal gold. Di sini mungkin kalian sudah familiar dengan cara ini, yaitu melihat bintik merah atau pita yang terlihat, bisa dinilai positif atau negatif. Fiturnya mungkin request-nya agak rendah terhadap laboratorium maupun orang, jadi lebih mudah memang untuk diadakan. Tetapi ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi bisa menghasilkan false positif, yang tentu saja merupakan satu kekurangan, karena false positif atau false negatif bisa lebih banyak dari cara colloidal gold. Dengan cara chemiluminescensi, di sini dengan bercahayanya itu akan dilihat antigennya dan antibodinya, bisa dilihat kadarnya, maka bisa dihasilkan satu hasil tes. Jadi kalau peralatan atau fasilitasnya beda, seperti kalau dipakai colloidal gold, apakah ada fasilitas yang benar-benar baik, larutannya sudah tepat, maka dari pemeriksaan pertama maupun pemeriksaan selanjutnya, adakah perbedaan? Jadi kalau cara colloidal gold itu mungkin lebih stabil dan bisa dipakai lebih luas.
kalau misalnya lokasi atau modal lebih tidak memungkinkan dengan cara collateral call karena modalnya lebih besar. Mengenai pemeriksaan antibodi COVID-19, banyak sekali jurnal yang dikeluarkan. Seperti di jurnal yang satu ini, memakai data dari pasien di hari ke-7, 8, dan 9. Di sini bisa dilihat IgM dan IgG-nya meningkat setelah hari 7, 8, dan 9. Dan setelah 20 hari kemudian, antibodi IgG positif. Di jurnal ini adalah pemeriksaan N, protein N, di mana 5 hari sesudah itu, maka akan menghasilkan 80% bisa keluar hasilnya. Kalau IgG juga sekitar presentasinya lumayan tinggi. Negara kami juga mengadakan tes antibodi dan ada satu jurnal yang telah dipublikasikan majalah kedokteran. Jadi ada 84%-an 16 pasien COVID-19 IgM-nya positif dan juga tes antibodi ini sangat efektif mengurangi risiko hasil tes asam nukleat yang sering terjadi kekurangan. Karena itu bisa menjadi pemeriksaan tambahan. Mengenai cara-cara atau metode dari tes serologis, tadi kita sudah sebutkan tentang pengambilan spesimen, sangat mudah ada kontaminasi, karena itu perlindungan yang optimal sangat diperlukan di bidang laboratorium. Tapi bisa dengan tes serologi bisa juga dipakai untuk analisa retrospektif epidemiologis, jika hasil negatif ini terutama untuk pasien suspek yang riwayat epideminya untuk dan dites sebagai berbarengan dengan tes asam nukleat. Untuk memastikan tentu saja pengetesan berikutnya antibodi juga bisa dikacaukan dengan adanya false positif. Yang diantaranya adalah rheumatoid faktor RF, heterophilic antibody HA, sistem komplement, mouse antibody IG, dan lisosim. Ada juga faktor gangguan eksternal, misalnya hemolisis spesimen, waktu penyimpanan yang terlalu lama dan tidak membeku dengan sempurna. Dan juga ada area abu-abu dalam yang mempengaruhi diagnosis, yang bisa menyebabkan hasil false negatif atau hasil false positif. Tes mungkin juga tidak terdeteksi dengan benar akibat ini baru di tahap awal infeksi, sehingga tidak bisa terdeteksi, atau imunitas dari pasien tersebut karena telah mendapatkan pengobatan atau perkembangan penyakit lebih lanjut, sehingga antibodinya belum terdeteksi. Dan false negatif juga bisa berhubungan disebabkan oleh tes di laboratorium, yaitu antigen dan kualitas reagen yang dipilihnya. Kami pernah mencoba membandingkan hasil dari reagen yang dikeluarkan oleh berbagai produsen. Karena desain dari berbagai produsen itu bisa mempengaruhi hasil yang berbeda, sehingga mempengaruhi hasil tes juga. Untuk strategi pemeriksaan tes deteksi IgG, IgM atau antibodi ini dapat digunakan sebagai kriteria diagnosis untuk COVID-19 untuk tes asam nukleat yang negatif tadinya. Tapi ada 2 prasyarat. Tapi prasyaratnya adalah harus ada 2 kali tes dinamis. Dan false positif ini harus dicegah dengan menggunakan tes dinamis untuk mengetahui apakah hasil ini real atau palsu. Jadi bisa dilihat dari prosedur ini, dari proses ini,
bisa dilihat dari bagan ini. Jika dua-duanya positif, IgM positif, IG positif, harus retest. Kalau negatif, harus dilihat hasil tes, harus dilihat di tes yang telah dilakukan sebelumnya, baru memutuskan apa langkah seharusnya yang harus diambil. Lalu jika IgM positif, IgG negatif, IgM positif, maka harus dilihat apakah dapat dikonfirmasi sebagai false negatif. Jadi berbagai kombinasi ini harus dipertimbangkan.调查的一个指标了，所以在这个里面呢，如果是阳性的话，也可能是隐性的、既往的或者现证的一个感染。 Jadi kalau diperiksa ternyata hasil pertama adalah positif, maka tes asam nukleat terjadi negatif, maka perlu diadakan pemeriksaan yang berulang terhadap pemeriksaan antibodi, bisa diadakan lebih ringkas lagi, yaitu ini adalah sangat penting dalam epidemiologi. Harus dites juga apakah petugas laboratorium sudah terlatih. Yang terakhir, mungkin kita bisa bandingkan ada cara mengenai imunologi, yaitu mungkin ada perbandingan di bidang immunoassay di chemiluminescent, immunosom, atau teknik marker colloidal goal, bisa dipilih cara-cara. Bagaimana cara membaca hasilnya dan juga ini, ada hasil beberapa analisis, pedoman ada berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan tergantung dari hasil dari setelah tes PCR, hasil IgG, tes IgM. keluar. Menurut paparan Tergantung dari kombinasinya harus bisa diambil berikut, langkah, bisa ditentukan langkah berikutnya diadakan harus pengobatan lebih lanjut untuk terhadap mengendalikan pasien COVID dan atau bagaimana menyelesaikan masalah mengontrolnya. ini. Yang Akhir terakhir, kata, dari hasil pengalaman di negara pengalaman kami atau negeri dari pengalaman negara Tiongkok lain di dalam seluruh dunia, mengobati kita harus bisa menghadapi wabah mencapai ini, maka deteksi semakin awal terdeteksi, mungkin semakin awal terdiagnosa, maka secepatnya pengambilan melapor dan sampel yang secepatnya cepat dikarantina deteksi, atau cepat diagnosis, isolasi, cepat melapor, cepat maka karantina, kesembuhan dan cepat akan sembuh. semakin cepat. Dan Karena untuk itu, tes asam pemeriksaan nukleat ini antibodi, adalah tes cara asam deteksi nukleat yang adalah paling pemeriksaan direct. yang paling langsung untuk Kita mendeteksi harus membutuhkan COVID-19. direct Tentu saja evidence untuk melakukan pemeriksaan ini. tes Tes antigen juga juga bisa bisa mendeteksi virus digunakan, secara langsung atau tapi direct sementara evidence, ini tapi sekarang penyelidikannya masih belum belum sempurna. matang sekali. Jadi Karena kita itu masih belum harus dipakai menyelidiki di lebih lanjut klinis. untuk menentukan cara yang paling tepat. Terima kasih, Profesor Liu. Barusan Profesor Liu adalah membahas tentang cara-cara untuk melakukan diagnosis yang tepat. Kalau sekarang pasiennya sudah positif, maka harus dites lewat lab. Tapi waktu di masa awal, waktu tes asam nukleat itu banyak sekali ditemukan false negatif. Setelah dites sampai 4 kali, baru akhirnya ditentukan positif. Itu mengapa berdasarkan komunikasi dan koordinasi dari berbagai laboratorium, maka kami mengembangkan protokol diagnosis ini mulai dari versi 1 sampai versi yang ke-7. Awal-awal yang dilakukan adalah swab orofaring, tapi akhirnya diputuskan menggunakan swab nasofaring. Dan negara-negara lain juga sangat mementingkan cara atau metode tes seperti apa yang harus diambil untuk mendapatkan hasil yang seakurat mungkin. Oleh sebab itu, kami melakukan sesi berbagi seperti ini dengan berbagai negara, semuanya dengan tujuan untuk mendapatkan cara tes yang paling terbaik. Terima kasih Profesor Liu Min atas sesi berbaginya tadi. Berikutnya adalah Profesor Wang Xiaokang yang berasal dari juga dari Laboratorium Rumah Sakit di Guangzhou. Beliau juga merupakan anggota di Asosiasi Laboratorium Medis di China. Berikutnya, beliau akan berbagi terutama tentang cara melakukan tes asam nukleat.
Dan tes asam nukleat ini tidak bisa diandalkan 100% sehingga masih ada hasil masalah false negatif atau false positif yang ditemukan. Oleh sebab itu, melalui tes klinis ditambah dengan tes CT dan berbagai macam tes lainnya dengan parameter indikator lainnya, maka dibuat keputusan terintegrasi untuk menentukan apakah benar positif atau tidak. Berikutnya, Profesor Wang Xiaochong akan berbagi tentang peran pemeriksaan darah rutin dan CRP dalam mendiagnosa penyakit COVID-19. Waktu dan tempat untuk Profesor Wang. Terima kasih, Profesor Wang Chenping untuk perkenalan mengenai diri saya. Maka rekan-rekan seprofesi di Indonesia, selamat sore. Bahan yang akan kami sharing kali ini adalah pemeriksaan darah rutin dan CRP, bagaimana perannya dalam diagnosa pengobatan penyakit menular. Tentang pemeriksaan darah rutin dan CRP dalam penyakit menular, seperti diketahui di lapangan penyakit menular sangatlah umum di semua bagian di rumah sakit, yaitu penderita ini bagaimana mengalami penyakit menular. Ini sudah sering di-warning WHO bahwa angka kematian yang tertinggi salah satunya yang nomor peringkat 4 adalah penyakit menular di saluran pernafasan. Kalau kita ingin mencegah dan mengontrol penularan penyakit menular, kalau misalnya menular virus, maka memakai antivirus. Kalau antibakteri, pakai antibiotik. Tapi karena beberapa penyakit ini menunjukkan gejala yang hampir bersamaan, karena itu sering sekali diagnosanya tidak tepat dan berdasarkan pengalaman memicu kesalahan pemakaian obat atau penyalahgunaan antibiotik. Di dalam laboratorium ada beberapa standar pemeriksaan yang menjadi indikator adanya infeksi atau peradangan. Yang pertama, mengenai angka dari peripheral blood cell atau PBC dan juga prokalsitonin adalah dengan secara cepat bisa memastikan ada terjadi inflamasi. Padahal dari pemeriksaan darah rutin banyak sekali indikator yang menunjukkan adanya peradangan, seperti sel darah putih yang meningkat berarti ada peradangan karena bakteri. Kalau sel darah putih tidak naik atau tidak sedang, itu mungkin juga ada inflamasi karena virus, peradangan infeksi virus. Ya, selain itu ada CRP, C-reaction protein, juga sangat nyata sekali menunjukkan adanya inflamasi, karena di fase akut sejumlah besar sintesis diinduksi oleh keluarga sitokin IL-6. Jadi di sini bisa dibedakan apakah inflamasi infeksi disebabkan oleh bakteri atau virus. Dengan CRP bisa terlihat pembedaan ini dengan jelas. Di dalam penyakit menular, yaitu tesnya bisa mencapai 96%. Dari praktek klinisnya, banyak pedoman yang merekomendasikan CRP bisa sering dipakai untuk mendeteksi infeksi dari bakteri. Di sini ada beberapa pedoman yang sering dipakai di dalam negeri kami, yaitu CRP bisa dipakai untuk deteksi bakteri dan juga
sering juga dipakai untuk indikator penyakit menular lainnya. Sekarang semakin banyak epidemi besar yang telah mempengaruhi kesehatan penduduk dunia ini. Dulu ada SARS dan influenza A dan juga MERS. Virus ini sangat mengancam kesehatan manusia. Terutama juga sekarang yang baru-baru ini memulai epidemi besar yaitu COVID-19. Sehingga pemeriksaan darah rutin dan CRP memiliki peran yang sangat penting. Pertama, SARS dan CRP ini memiliki hubungan yang sangat baik, yaitu pada tahun 2003, waktu SARS di bagian selatan China mulai berkembang, di Hong Kong memiliki studi yang menemukan bahwa jumlah neutrofil dan CRP dalam analisis regresif waktu tunggal dari risiko kematian itu memiliki perbedaan yang signifikan. Tahun 2009, influenza A mulai merebak di Korea Selatan dan ditemukan bahwa virus H1N1 memiliki kadar CRP pneumonia influenza atau pneumonia infeksi bakteri sekunder. Berikutnya saat MERS merebak, juga ditemukan bahwa penelitian juga menemukan bahwa CRP dan darah rutin dapat memprediksi prognosis pasien. Bahkan bisa digunakan untuk menentukan apakah pasien ini tingkat keparahannya bagaimana. Misalnya jika CRP-nya lebih besar dari 2 mg per liter, penurunan limfosit dan trombosit, maka ini merupakan penyakit pneumonia. Tapi jika penurunan limfosit, trombosit, dan CRP-nya lebih besar dari 4 mg per liter, maka ini biasanya akan berkembang menjadi gagal pernapasan. Topik berikutnya adalah diagnosis dan pengobatan COVID-19. Di bawah ini bagaimana pengobatan COVID-19 tentang ini. Sampai hari ini terakumulasi yang menderita penyakit ini sudah sampai 2 juta di seluruh dunia menurut WHO. Negara kami dari bulan Januari tanggal 7 sudah menetapkan virus COVID-19 ini sudah termasuk penyakit menular yang kelas B, tapi pengendalian dan pengontrolan pencegahannya adalah termasuk kelas A. Di dalam pengobatan COVID-19, maka diberikan pedoman bagaimana cara pengobatannya. Yang pertama, pada tahap awal, terhitung jumlah sel darah putih normal atau dalam keadaan menurun dan sel limfosit akan menurun. Ini sangatlah penting. Ada juga di beberapa pasien terjadi liver enzim, LDH, enzim otot, dan mioglobin. Dan beberapa pasien juga mengalami peningkatan kadar troponin. Kebanyakan CRP-nya meningkat. Yang parahnya, sel limfositnya akan berkurang di yang agak parah. Di COVID yang agak berat juga terjadi limfosit dari darah perifer menurun. Cara penularannya adalah dari penderita COVID-19 sendiri dan juga dari orang yang tanpa gejala. Rute transmisi yang kita ketahui melalui saluran pernafasan, yaitu droplet yang keluar dari saluran pernafasan, dan juga kontak jarak dekat, dan juga
di jangka waktu panjang berada dalam ruangan yang tertutup, juga kemungkinan ada penularan via aerosol dan juga dari spesimen urin ataupun feses ataupun darah yang memungkinkan ada aerosol yang terjadi juga bisa. Penularan yang ketiga adalah di komunitas orang banyak. Di garda terdepan epidemi ini, resiko yang terbesar dihadapi personel laboratorium adalah kontaminasi dari aerosol. Jadi di gas udara, aerosol ini akan terjadi di dalam laboratorium yang sangat mudah menulari personil laboratorium. Karena itu kita harus mencegah. Yang dimaksudkan dengan aerosol adalah tetesan yang tercampur di udara membentuk aerosol yang menyebabkan infeksi lalu terhirup, yang mana dia hanya berukuran 0,01 sampai 100 mikron yang terdispersi dalam gas. Karena itu harus dipakai berbagai macam cara seperti menghindari paparan spesimen, tutup sampel, dan juga segala macam atau perlu diendapkan dulu sewaktu sentrifugasi. Karena itu kita harus menjaga keselamatan petugas personil di laboratorium. Maka dalam pelaksanaannya pada saat sentrifugasi harus diendapkan selama 10 sampai 15 menit. Pada saat mau membuka spesimen ini harus di dalam biokabinet. Dengan demikian, maka akan terhindar dari kontaminasi penularan spesimen. Di sini ada alat yang dihasilkan perusahaan Shenzhen, yaitu ada tutupnya, wadah spesimennya ada tertutup. Di gambar ini kelihatan proses prosedur yang sangat efektif untuk melindungi petugas-petugas laboratorium. Berikutnya, kami telah menggabungkan cara pemeriksaan CRP. Di tim Rumah Sakit Chungnansan ada jurnal, yaitu dilakukan tes atau uji klinis pada 1.099 pasien. 83,2% pasien yang baru masuk rumah sakit mengalami penurunan limfosit. 60,7% mengalami peningkatan CRP. Pasien parah mengalami penurunan limfosit sampai 96,1, CRP naik sampai 81,5. Sehingga CRP dan total limfosit ini bisa digunakan sebagai indikator penting untuk referensi tingkat keparahan COVID-19. Di gambar ini bisa dilihat bahwa sel darah putih, perubahan jumlah sel darah putih. Yang atas adalah perbedaan jumlah sel darah putih pada pasien yang meninggal akhirnya. Bisa dilihat bahwa sel darah putihnya menurun. Berikutnya adalah usia. Usia juga sangat penting untuk mempengaruhi tingkat keparahan pasien COVID. Di Rumah Sakit Tithan di Beijing, di jurnal yang dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut, jika menggunakan usia sebagai untuk menentukan tingkat keparahan pasien, dari pasien tingkat moderat dan berat, perbedaan tingkat proporsionalnya 0,007. Berikutnya, NLR juga bisa digunakan untuk menentukan tingkat keparahan pasien. NLR itu atau rasio neutrofil dengan limfosit bisa digunakan untuk secara signifikan membedakan pasien tingkat ringan dan berat. NLR juga bisa memprediksi risiko memburuknya kondisi pasien. Bahkan kita bisa menggunakan usia dan NLR, dua indikator ini, untuk melakukan manajemen bertingkat terhadap pasien. Pertama, pasien dibagi menurut usia, di bawah 50 dan di atas 50. Lalu menurut NLR,
indikator NLR, jika kurang dari 3,13, maka dia bisa diisolasi di rumah atau di rumah sakit puskesmas misalnya. Kalau di atas 3,13, maka harus masuk RS dan diisolasi di dalam kamar rumah sakit. Jika usia di atas 50% dan NLR lebih dari 3,13, maka ia harus ditransfer ke ICU untuk diberikan perawatan. Jadi, untuk membagikan tingkat atau manajemen hierarki pasien ini sangat berguna kedua indikator tersebut. Di aplikasi 3, usia penderita hubungannya dengan pemeriksaan CRP. Di sini ada angka statistik yang dilakukan Rumah Sakit Hankou di Wuhan. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Juga bisa dipakai, CRP bisa dipakai untuk memprediksi resiko kematian, yaitu dari usia dan tes CRP bisa diprediksi resiko kematian 12 hari. Selain itu, bisa juga memakai usia dan tes CRP untuk menghitung faktor resiko mortalitas. Kemudian, dalam pemberian darah rutin, yaitu sel neutrofil, limfosit, rasio NLR, RDWSD, bisa dianalisa sangat erat sekali dengan kondisi tingkat keparahan dari penderita COVID. Terutama dari rasio NLR sangatlah penting sebagai indikator dari tingkat keparahan penyakit COVID-19 ini. Berikutnya adalah di RS nomor 9 Kota Nansang melakukan studi yang menemukan bahwa perbandingan antara persentase limfoma dan RDWSD pada kelompok COVID-19 jika dibanding influenza A dan B ini ada perbandingan tertentu yang bisa menentukan hasil diagnosis. Jika dilihat dari RDWSD, bisa digunakan untuk screening perbedaan antara pasien COVID-19 dan influenza AB. Berikut adalah contoh-contoh hasil tes, misalnya pasien ini limfositnya turun. Ini adalah tes limfosit, perbandingan tes jumlah limfosit, terutama sel NK, T, jumlahnya semua rendah. Bisa dilihat bahwa jumlah limfosit dan lain-lain semuanya menurun. Karena COVID-19 terutama mengurangi jumlah T limfosit. Baik, demikian sharing dari saya. Terima kasih. 感谢王耀宗教授的一个精彩的经验分享因为我们实验室这些 sharing yang sangat luar biasa dari Profesor Wang Xiaozhong, yang mana kita lihat pemeriksaan darah rutin dan juga beberapa indikator yang terjadi pada pasien COVID ini, seperti yang kita ketahui, ini adalah satu nilai-nilai tambahan yang bisa menjadi input yang berharga bagi para dokter dalam melakukan treatment COVID-19.